Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Imam Fikri Ramadan SPD, asal dari kota Cilegon, dari Balai Guru Penggerak Provinsi Banten, kelas 6.24. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait tugas pada modul 1.1.a.8, yaitu tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul. Bagaimana penjelasannya? Kita simak penjelasannya pada slide berikutnya. Pertama, saya akan meninjau kembali tugas personal kerangka pembelajaran yang telah dikembangkan pada fase, yaitu pertama ruang kolaborasi, yang kedua pada refleksi terbimbing, dan yang ketiga demonstrasi konstekstual, dan yang terakhir pada fase elaborasi pemahaman. Bagaimana nanti kita temukan intisarinya pada masing-masing fase. Baik, slide berikutnya. Ya, pertama pada ruang kolaborasi ini saya termasuk kepada kelompok 1 Cilegon, yang dimana membahas terkait dengan budaya kearifan lokal. Sehubungan dengan hal tersebut, maka intisari pada ruang kolaborasi ini adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan keadaan sosiokultural yang sangat relevan. Siswa tumbuh unik berdasarkan kodrat alam dan zaman. Pendidikan memfasilitasi keduanya. Budaya dolanan atau permainan tradisional terus tumbuh di sekolah dan masyarakat. Agar apa? Agar siswa menghayatinya. Pendidikan kecakapan hidup juga dibudayakan di sekolah agar siswa mendapat tempat terbaik sesuai iklim kompetitif di Cilegon. Baik, kita ke slide yang selanjutnya. Ya, yang kedua yaitu tentang refleksi terbimbing. Intisari daripada pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi, dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Nah, ini adalah intisari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tertuang dalam buku Ki Hajar Dewantara pada tahun 2009 halaman 21. Baik, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Ya, pada yang ketiga ini yaitu tentang demonstrasi konseptual, intisarinya adalah dengan pembelajaran berpihak kepada murid, murid merasakan kemerdekaan dalam proses pembelajaran. Kenapa? Karena murid tidak jenuh dan terbebani, bahkan mereka lebih bisa mengeksplorasi bakat dan minatnya masing-masing, serta dapat menumbuhkan nilai-nilai tanggung jawab, disiplin, jujur, dan saling menghargai pendapat. Dan hal ini selaras dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yaitu adalah intisari pada demonstrasi konstekstual ini. Baik, kita ke slide berikutnya. Ya, selanjutnya yang keempat yaitu elaborasi pemahaman. Nah, intisari pada elaborasi pemahaman ini saya ambil ketika saya mengikuti ruang virtual bersama dengan instruktur saya, yaitu Ibu Fitria. Ya, di dalam penjelasannya beliau mengatakan akhirnya pada endingnya dan akhirnya guru dan murid bisa berkolaborasi untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman. Artinya rasa takjub dan kasmaran secara spiritual, intelektual, dan sosial. Untuk apa? Untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Nah, ini adalah
intisari daripada elaborasi pemahaman ini yang saya ambil dari instruktur saya, Ibu Fitria. Terima kasih Ibu Fitria. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Ya, pada instruksi tugas yang kedua yaitu kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan yang pertama, pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan keadaan sosio-kultural yang sangat relevan. Siswa tumbuh unik berdasarkan kodrat alam dan zaman. Kemudian yang kedua kesimpulannya, murid merasakan kemerdekaan dalam proses pembelajaran. Karena murid tidak jenuh dan terbebani, bahkan mereka lebih bisa mengeksplorasi bakat dan minatnya masing-masing, serta dapat menumbuhkan nilai-nilai tanggung jawab, disiplin, jujur, dan saling menghargai perbedaan. Nah, nanti kita lanjut lagi kesimpulannya di slide berikutnya. Kesimpulan dan penjelasan yang ketiga yaitu segala bentuk, isi, dan wirama atau yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti demikian hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Kemudian kesimpulan dan penjelasan yang keempat, dan pada akhirnya guru dan murid bisa saling berkolaborasi untuk menciptakan kedalaman, yaitu rasa takjub dan kasmaran secara spiritual, intelektual, dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Nah, ini adalah kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kita ke slide berikutnya. Ya, instruksi tugas selanjutnya itu refleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru. Sebagai guru harus dapat mengimplementasikan sistem pembelajaran berdiferensiasi, yang artinya dapat memfasilitasi minat dan bakat dari muridnya masing-masing, sehingga terciptanya proses belajar mengajar yang inovatif, kreatif, menyenangkan, dan merdeka. Lalu sebagai murid, siswa dapat mengembangkan bakat dan minatnya masing-masing dalam proses pembelajaran, baik yang suka metode belajar secara audio, visual, dan kinestetik, sehingga terciptanya proses pembelajaran yang menyenangkan dan merdeka. Nah, ini adalah suatu koneksi antara materi ya, kemudian disimpulkan. Nah, inilah saling terjadinya pengkoneksian ya, pengsinkronan antar materi ya. Baik, kita slide berikutnya. Kemudian instruksi tugas yang keempat yaitu ceritakan kembali proses pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini saya akan menggunakan pertanyaan pemantik yang ada pada LMS Learning Management System, yaitu pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Kemudian pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Kemudian pertanyaan pemantik yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Simak jawabannya di slide berikutnya. Ya, pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid sebelum mempelajari modul 1.1 ini, pertama, siswa belum dapat mengembangkan bakat dan minatnya masing-masing dalam proses pembelajaran, baik secara audio, kinestetik, atau visual ya. Kemudian yang kedua, siswa masih terbebani dan jenuh dengan pembelajaran yang harus tuntas dengan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Kemudian yang ketiga, pembelajaran belum berpihak kepada murid, masih menggunakan metode ceramah. Nah, ini yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Pada pertanyaan kedua ini, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini yaitu pertama, siswa lebih bisa mengeksplorasi bakat dan minatnya masing-masing dalam proses pembelajaran baik secara audio, kinestetik, dan visual. Kemudian yang kedua,
Siswa tidak terbebani lagi dan tidak jenuh karena terciptanya proses pembelajaran yang inovatif, menyenangkan, dan merdeka. Kemudian yang ketiga, pembelajaran berpihak kepada murid yang artinya memberikan kebebasan pada anak dalam memilih gaya belajarnya yang mereka sukai. Dari yang tadinya hanya menuruti instruksi akan berubah menjadi merdeka belajar. Kita simak lagi jawaban yang ketiga di slide berikutnya. Dan selanjutnya di pertanyaan pemantik yang terakhir, yaitu yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang akan saya terapkan yang sesuai dengan pencerminan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, mengimplementasikan sistem pembelajaran diferensiasi. Ya, yang kemudian yang kedua, dapat memfasilitasi bakat dan minat siswa sesuai dengan kebutuhannya baik secara audio, visual, dan kinestetik. Kemudian yang ketiga, mewujudkan sikap siswa yang berbudi pekerti luhur sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang keempat, menciptakan proses belajar mengajar yang inovatif, kreatif, menyenangkan, dan merdeka. Kemudian yang terakhir yang akan saya terapkan sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang terakhir adalah yang kelima, mengintegrasikan budaya lokal sebagai transformasi pendidikan karakter anak. Nah, itu adalah jawaban dari pertanyaan pemantik yang ketiga. Oke, kita ke yang berikutnya. Ya, alhamdulillah itu adalah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, terima kasih. Salam guru penggerak. Mari bersama-sama memajukan pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.